Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Selamat murtad, selamat murtad. Baik, ulang tahun itu sebetulnya bisa dimasukkan dalam bab muhasabah. Biar tahu kalau ternyata kuburmu semakin dekat. Masuk bab muhasabah. Biar tahu ternyata kuburmu semakin dekat. Biar tambah amal, biar mengurangi dosa. Jadi bersama ulang tahun berarti berkurang umur kita, ujar Buya Yahya. Ia pun menegaskan merayakan ulang tahun untuk mengingat umur bukanlah suatu yang dilarang dalam ajaran Islam. Anak saya pun tak pernah saya buat ulang tahun. Keponakan saya tak pernah. Adik kandung saya tak pernah saya ucapkan selamat ulang tahun sampai hari ini. Jadi kalau ada orang mengingat umurnya bukan suatu yang terlarang. Kemudian setelah itu mengundang untuk berkumpul makan bersama, ya syukuranlah. Terkait hal itu, Buya Yahya pun menyebut boleh merayakan hari kelahiran, namun tidak dengan meniup lilin. Jadi kalau ada orang mengingat umurnya, bukan suatu yang dilarang. Kemudian mengundang orang untuk makan bersama, ya syukuranlah. Kemudian bagi-bagi kue, ya boleh-boleh saja. Tak ada kesesatan di dalamnya, ungkapnya. Intinya motong kue nggak ada masalah. Jika tidak diberi makna yang lain-lain, kuenya biasa saja, kue yang enak, bagi-bagi anak-anak kecil, okelah. Selain itu, Buya Yahya juga mengatakan tidak ada masalah jika perayaan ulang tahun tersebut dilakukan dengan memotong kue. Namun, yang tidak diperbolehkan adalah tradisi meniup lilin. Adapun niup lilin itu yang kayaknya, ini bukan kayaknya, ini harus dihindari. Karena kalau kita baca sejarah tiup lilin itu kalau tidak salah itu ya dikembalikan. Kalau memang benar seperti itu, kisahnya adalah nggak betul. Itu adalah kisah di Yunani kuno dulu, keyakinan bahwasanya mereka itu ingin menitip pesan kepada dewa-dewi yang dalam khayalan mereka di atas sana. Jadi sambil berdoa di hadapan lilin kemudian ditiup, biar doanya dibawa oleh asap. Kalau betul kisahnya begitu, ya jangan pakai tiup lilin, ya sudahlah, nggak usah tiup lilin. Kalau betul kisahnya semacam itu, maka jika ada memang berita semacam ini, lebih baik dihindari, nggak pakai tiup lilin dong. Kalau potong kue tidak masalah. Adapun niup lilin ini yang harus dihindari. Itu tiup lilin adalah kisah di Yunani kuno dulu. Keyakinan bahwasanya mereka ingin menitip pesan kepada dewa-dewi khayalan mereka. Jadi sambil berdoa meniup lilin, kemudian doanya dibawa asap. Kalau betul kisahnya begitu, ya jangan tiup lilin, ujarnya. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tiup. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Selamat murtad, selamat murtad. Baik, ulang tahun itu sebetulnya bisa dimasukkan dalam bab
muhasabah, biar tahu kalau ternyata kuburmu semakin dekat. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Jadi kalau ada orang mengingat umurnya bukan suatu yang terlarang, kemudian setelah itu mengundang untuk berkumpul makan bersama, ya syukuranlah. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Biar tambah amal, biar kurangi dosa. Jadi bersama ulang tahun berarti berkurang umur kita. Allah meyakinkan umatnya bahwa jika Muhammad mengada-ngada atau mengarang Quran walaupun hanya sebagian aja, maka Muhammad akan dibunuh oleh Allah dengan cara pembuluh jantungnya dipotong. Jadi, ini adalah nubuat atau ramalan apa yang akan terjadi kepada Muhammad jika dia adalah nabi palsu yang mengada-ngada dengan menggunakan nama Allah. Paham ya? Nah, menurut hadis sahih Al-Bukhari nomor 4428, sang Nabi pernah berkata di dalam kesakitan yang membuat dia meninggal, "Oh, Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaibar. Dan sekarang ini, aku merasakan seperti pembuluh jantungku dipotong karena racun itu." Setelah itu, Muhammad meninggal di rumah Aisyah. Jadi, Muhammad meninggal dengan pembuluh jantung dipotong sesuai dengan nubuat di dalam Al-Quran surah 69 ayat 44-47 jika Muhammad adalah nabi palsu yang mengada-ngada isi Al-Quran. Nah, kenapa sih nabi bisa diracun sampai pembuluh jantungnya terputus? Menurut tradisi Muslim, dan hal ini banyak tertulis di dalam hadis, sehingga teman-teman bisa periksa sendiri, pada abad ke-7, ada pemukiman Yahudi di Khaibar. Khaibar adalah sebuah oasis di utara Medina, dan orang-orang Yahudi di situ semenjak abad pertama untuk bertani. Pada tahun 628, Muhammad dan pasukannya menyerang Khaibar. Yang melawan mereka bunuh, yang menyerah mereka jadikan tawanan, dan harta mereka dirampas. Kenapa Muhammad menyerang Khaibar? Karena ada kabar burung bahwa orang Yahudi Khaibar mau menyerang Medina. Setelah Muhammad menjarah Khaibar, orang-orang Yahudi yang menyerah dibiarkan hidup, namun mereka harus membayar jizyah atau jatah preman setengah dari setiap hasil pertanian mereka. Lalu, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah meminta kepada Nabi seorang budak perempuan dari tawanan. Sang Nabi berkata, "Silakan ambil budak perempuan manapun yang kamu mau. Titik." Kemudian, Dihyah mengambil seorang tawanan yang bernama Syafiyah. Namun, ketika sang Nabi melihat bahwa Syafiyah sangat cantik, dia berubah pikiran dan berkata kepada Dihyah, "Silakan ambil budak perempuan manapun yang kamu mau, kecuali yang ini." Dan setelah itu, Syafiyah dikawinin oleh Muhammad. Kemudian ada wanita Yahudi lain yang bernama Zainab binti Al-Harits yang suami, ayah, paman, dan orang-orang yang dia kenal dibunuh oleh pasukan Muhammad di Khaibar. Zainab menyajikan kambing guling yang sudah diberikan racun untuk dimakan oleh sang Nabi dan para sahabatnya. Sang Nabi tidak tahu bahwa nanti dia akan diracun sehingga dia makan kambing guling itu. Namun, setelah sang Nabi mengunyah kambing itu, dia merasa diberitahu entah oleh malaikat atau oleh kaki kambing bahwa kambing guling yang dia kunyah itu beracun. Kemudian, dia melepeh kambing guling itu, tetapi sebagian racunnya sudah tertelan. Dia langsung memberitahukan para sahabatnya untuk jangan makan, tetapi telat. Seorang sahabatnya yang bernama Bishr sudah keenakan makan dan mati di tempat. Setelah itu orang-orang Yahudi yang ada di situ dikumpulkan dan ditanya oleh sang Nabi, "Siapa ayah kalian?" Mereka jawab, "Ayah kami si Fulan." Lalu Nabi, semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya, menjawab, "Bohong,
ayah kalian adalah si Fulan. Mereka menjawab, Baginda benar. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah perempuan itu boleh dibunuh? Nabi menjawab, jangan. Lalu Anas berkata, kami melihat jelas bekas racun itu kelihatan di leher Rasul semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya. Semenjak itu, setiap tahun Muhammad sangat tersiksa. Dia mengalami sakit akibat racun yang tertelan di Khaybar. Sampai akhirnya pada tahun 632, Rasul semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya meninggal dengan merasakan racun kambing guling di Khaybar itu memotong pembuluh jantungnya. Istri Nabi yang bernama Aisyah semoga Allah memberi ridho kepadanya selalu berada di sisi Nabi dan berkata bahwa dia tidak pernah melihat seseorang yang lebih merasakan penderitaan sakit daripada Rasul semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya. Nah, saya tahu banyak muslim yang tidak percaya bahwa Nabi semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya mati karena racun Khaybar. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Ma zalat aklatu Khaybar tu'awiduni fi kulli amin hatta kana hadha awanu qati abhuri." Kata dia senantiasa makanan yang racun yang saya makan di Khaybar menyerangku kembali setiap tahun. Dan saya rasa tahun ini adalah tahun saatnya saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW berkata tatkala beliau sakit di mana beliau meninggal dunia. Beliau berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alama ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Aku masih merasakan rasa sakit akibat makan racun yang aku makan di Khaybar. Fa hadha awanun wajatun qita'a buhuri min dzalika sum, dan ini saatnya aku mendapati urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut ya. Jadi ini sebab yang menjadikan Nabi SAW sakit tatkala dia akan meninggal dunia, bekas dampak racun yang dia makan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di Khaybar. Buat teman-teman yang tidak percaya, saya mau katakan bahwa kamu percaya atau tidak percaya itu adalah hak kamu. Tetapi kamu percaya atau tidak percaya tidak mengubah kenyataan bahwa menurut Muhammad sendiri, dia merasakan mau mati karena